adik-adik. Nah, bersyukur ya kita bisa bersekolah minggu meskipun via online. Adik-adik ingat, sebelum kita memulai ibadah online kita pada hari ini, kita mau ingat bahwa satu, kalau ibadah nggak sambil makan. Kalau ibadah bajunya sudah rapi, nggak jalan-jalan. Dan ingat, waktu kita beribadah kita fokus menyembah kepada Tuhan. Oke adik-adik? Sip. Yuk kita mau mulai ibadah kita bangkit berdiri. Nah, kita akan menyanyikan satu pujian, Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar, besar. Besar. Wah, kita nyanyi sekali lagi adik-adik. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar, 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 besar. Ya. Jadi kita terus diingatkan adik-adik, meskipun kita beribadah online, ingat mata Tuhan melihat setiap kita. Yuk kita masuk dalam doa. Bapa di dalam surga Tuhan, terima kasih pada hari ini kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu secara online. Tuhan tolong supaya kami diberi konsentrasi yang baik, supaya kami dapat memuji Tuhan dengan baik dan kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami dari awal sampai akhirnya, biarlah Tuhan yang berkenan atas ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita nih meskipun nggak bisa jalan-jalan ke mall, kita nggak bisa pergi ke sekolah, bosen di rumah mulu gitu ya. Tapi ingat adik-adik, waktu kita berjalan, meskipun kita jalannya di rumah aja, stay at home. Tapi perjalanan hidup kita selalu disertai oleh Tuhan. Yuk kita mau nyanyi satu pujian, Jalan Serta Yesus. Masih berdiri ya adik-adik ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Sekali lagi. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya.
jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus selamanya. Jadi adik-adik, kalau kita udah bosen, kalau kita udah pengen keluar, kalau kita udah sumpek, kita terus ingat bahwa oh iya ya, sesumpek-sumpeknya aku, sebosen-bosennya aku, ada Yesus yang menyertai aku. Sip, sip. Nah, adik-adik, silahkan duduk adik-adik. Jadi kalau kita tahu Tuhan Yesus itu menyertai kita, hati kita itu akan penuh dengan nyanyian. Dan kita akan bersuka cita memuji Tuhan sekalipun cuma bisa stay at home. Nggak bisa liburan, nggak bisa jalan-jalan, tapi tetap sukacita memuji Tuhan. Yuk kita akan nyanyi lagu Hatiku Penuh Nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Ayo kita nyanyi sekali lagi adik-adik. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Namanya Yesus, satu-satunya Raja yang sejati. Sip, sip. Nah, adik-adik kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Lause Yuni. Dan kita akan mempersiapkan hati kita dengan menyanyikan pujian firman Tuhan ada di hatiku. Di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Kita pujikan sekali lagi. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku.
berbuah, 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 berbuah. Halo adik-adik, sudah siap mendengar firman Tuhan? Yuk, kita sama-sama mau datang kepada Tuhan, meminta Allah Roh Kudus menolong kita untuk mengerti kebenaran firman Tuhan. Yuk, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami rindu mendengar kebenaran firman Tuhan. Tolong kami supaya kami boleh mengerti. Lebih lagi Tuhan, kami boleh dikuatkan untuk melakukan kebenaran-Mu, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan, yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan jam pemberitaan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, anak-anak, minggu lalu anak-anak sudah belajar tentang Raja Daud. Nah, Raja Daud itu bagaimana? Raja yang mencintai Tuhan, raja yang belajar untuk setia dalam hidupnya kepada Tuhan, ya. Raja Daud yang semula dikejar-kejar Saul, dan pada akhirnya seperti janji Tuhan, Raja Daud sungguh-sungguh diangkat oleh Tuhan menjadi Raja Israel menggantikan Saul. Nah, kalau minggu lalu kita sudah mendengar bagaimana Tuhan menggenapi janjinya kepada Daud menjadi seorang raja, maka pada hari ini kita boleh belajar lagi tentang kesetiaan Tuhan kepada Raja Daud, ya. Kita akan belajar tentang Raja Salomo. Siapa Raja Salomo? Nah, Raja Salomo adalah raja yang menggantikan Raja Daud. Nah, Daud yang ketika muda menjadi raja di mana banyak bangsa diberikan oleh Tuhan kepada Daud, sehingga kerajaan Israel itu semakin besar. Dan pada akhirnya Daud yang bertumbuh muda semakin tua, akhirnya pada hari-hari tuanya dia juga mengalami kelemahan tubuh. Nah, ketika tubuhnya semakin lemah, rakyat bertanya-tanya, Daud, siapa ya nanti yang akan menggantikan Raja Daud ini, ya? Nah, ketika itu Daud memiliki anak-anak laki-laki. Masih ingat anak-anaknya Daud siapa? Absalom. Pernah dengar nama ini? Ya, anak Daud yang bernama Absalom, laki-laki. Tetapi Absalom ini adalah anak laki-laki Daud yang memberontak kepada Daud ketika dia masih menjadi raja. Dan pada akhirnya Absalom ini mati. Nah, akhirnya bukan Absalom yang menggantikan Raja Daud, ya. Nah, kemudian ada juga anak laki-laki Daud, ya, setelah Absalom, bernama Adonia. Wah, Adonia ini ketika melihat papanya Daud ini sudah tua, ya, sudah lemah tubuhnya, wah, dia meninggikan diri. Aku mau menggantikan raja, ya. Dia meninggikan dirinya, maka dia menyiapkan kereta, ya. Dia menyiapkan orang-orang untuk berjalan di depannya. Dia mengadakan satu pesta, mengundang beberapa orang, ya, di mana dia ini mau seperti ingin mengumumkan, wah, ini loh aku yang akan menggantikan raja, ya. Nah, ketika itu anak-anak, ketika si Adonia sudah mengundang beberapa orang, Nabi Natan, ya, seorang nabi Tuhan di zaman Raja Daud itu. Nah, si Nabi Natan ini dia datang kepada Daud, dia katakan, Raja Daud, siapa yang akan menggantikan engkau? Beritahukanlah kepada kami. Anakmu Adonia sudah mengundang banyak orang, tetapi aku, Nabi Natan, Imam Sadok, anakmu juga ada satu lagi, Salomo, tidak diundang, ya. Beritahukan kepada kami sebenarnya siapa yang akan menggantikan engkau. Wah, ketika itu lalu Daud berkata kepada Nabi Natan, yang menggantikan aku adalah
Salomo. Nah, si Daud menyebut nama Salomo, anaknya yang menggantikan. Bukan karena Daud yang ingin memilih Salomo menggantikan, bukan. Tapi yang terutama, kenapa si Daud menyebut Salomo, bukan Adonia yang lebih tua dari Salomo? Karena Tuhan telah berfirman kepada Daud. Ketika Daud masih muda, dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku mau membangunkan rumah untuk Tuhan, ya. Dia ingin membangun satu bait untuk bait Allah, mempersembahkan korban di bait Allah, ya. Dia ingin membangun satu bait Allah, ya. Tetapi Tuhan katakan, bukan kamu Daud yang akan membangun rumah untukku, tetapi Salomo anakmu, dialah yang kupilih menjadi anakku. Akulah yang menjadi bapaknya. Jadi Tuhan sudah memilih Salomo untuk menjadi pengganti Raja Daud. Nah, karena itu ketika Nabi Nathan datang pada Daud, ya, nah si Raja Daud ini mengatakan, Salomo lah yang menggantikan aku. Nah, kemudian Salomo ini diurapi, ya, oleh Nabi Nathan dan Imam Sadok menjadi raja, tanda bahwa pengganti Daud adalah Salomo. Nah, hari ini kita akan belajar tentang Raja Salomo yang meminta hikmat dari Tuhan. Nah, ya, yang Lause akan ceritakan ini diambil dari Alkitab kita, dari 1 Raja-Raja, ya anak-anak, 1 Raja-Raja pasal yang ke-1 sampai dengan ke-3, ya. Kalian boleh tulis dulu karena agak cukup panjang, jadi Lause bercerita, kalian boleh nanti setelah selesai sekolah minggu ingin membaca lagi, boleh, ya. Kalian tandai dulu dari 1 Raja-Raja pasal 1 sampai ke-3, ya. Oke, Lause lanjutkan lagi. Nah, Salomo yang telah dipilih oleh Tuhan sendiri dan kemudian disampaikan oleh Daud bahwa Salomo lah yang menggantikan aku. Raja Salomo ini kemudian diberikan nasihat oleh Daud, ya. Salomo, ya, selama hidupmu, ya, setialah kepada Tuhan. Hiduplah jujur di hadapan Tuhan, taat pada perintah Tuhan, ya. Maka kasih setia Tuhan akan dilanjutkan pada keluarga kita. Kerajaan Israel ini tidak akan terputus dari keturunan Daud. Jadilah raja yang setia pada Tuhan. Jadilah raja yang hidup jujur dan taat kepada Tuhan. Nah, itulah pesan Daud kepada Raja Salomo yang menggantikannya. Dan pada akhirnya Raja Daud pun tutup usia, ya. Dia kemudian meninggal dan dikuburkan bersama dengan nenek moyangnya. Nah, sekarang Salomo saatnya duduk di atas tahta Daud, ya. Dia memerintah, dia terus untuk berusaha mengingat apa yang menjadi nasihat dari Raja Daud sebelumnya. Taat, setia kepada Tuhan. Nah, seperti Raja Daud, ayahnya yang dulu juga selalu setia memberikan persembahan ucapan syukur kepada Tuhan. Pada suatu kali, ya, si Raja Salomo juga pergi ke satu daerah bernama Gibeon. Apa anak-anak? Gibeon, ya. Gibeon ini adalah tempat untuk mempersembahkan korban persembahan kepada Tuhan. Nah, Raja Salomo membawa banyak korban persembahan pada Tuhan. Juga dia membawa rakyatnya, pegawainya, prajuritnya untuk pergi ke tempat Gibeon ini. Dan di sana anak-anak, Tuhan sendiri menampakkan diri kepada Salomo lewat mimpi. Ya, Lose akan ajak kalian melihat dulu video ini, ya. Video cerita ketika Tuhan
menampakkan diri kepada Salomo lewat mimpi, ya. Mari kita saksikan bersama. That night, God spoke to me in a dream. Solomon, ask for anything you want, and I will give it to you. My father, David, your servant, was honest and did what you commanded. You've made me king in my father's place, but I'm very young and know so little about being a leader. Please make me wise and teach me the difference between right and wrong. If you don't, there is no way I could rule this great nation of yours. Solomon, I'm pleased that you asked for this. You asked for wisdom to make right decisions. So I'll make you wiser than anyone who has ever lived or ever will live. I'll also give you what you didn't ask for. You'll be rich and respected as long as you live, and you'll be greater than any other king. Nah, anak-anak, kalian sudah lihat ya, ketika Salomo berada di Gibeon ya, di dalam mimpi ya, Tuhan katakan apa dalam video itu ya, dalam film itu ya, Tuhan katakan ya, sesuai dengan firman Tuhan ya, Salomo ya, apa yang kamu ingin supaya aku berikan kepadamu? Apa yang mau kamu minta kepadaku supaya aku berikan kepadamu? Nah, kemudian apa Salomo? Datang dalam mimpi itu, mendengar suara itu. Tuhan, ya, Engkau Allah yang setia dan sudah menunjukkan kesetiaan-Mu kepada Raja Daud ayahku yang telah hidup jujur di hadapan-Mu. Mau belajar hidup juga benar di hadapan-Mu Tuhan. Engkau sudah menunjukkan kasih setia-Mu kepada ayahku. Dan sekarang Tuhan, Engkau sudah menunjukkan kasih setia-Mu dengan memberikan anak Daud ini menggantikan duduk di atas tahta Daud, memimpin bangsa Israel ini. Aku Tuhan, hamba-Mu Salomo yang masih muda ini, yang belum punya banyak pengalaman Tuhan, harus memimpin bangsa-Mu yang besar, bangsa Israel. Tuhan, berikanlah kepadaku hikmat dan pengertian, sehingga aku bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, supaya aku bisa memimpin bangsa-Mu yang besar ini, umat-Mu yang besar ini. Permintaan Salomo apa anak-anak? Dia meminta hikmat dan pengertian dari Tuhan. Apa itu? Hati yang bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, ya, supaya dia bisa memimpin bangsa ini, memimpin umat Tuhan ini. Maka Tuhan, ya, Tuhan melihat apa yang diminta Salomo ini sungguh baik. Salomo tidak minta panjang umur, Salomo tidak minta kekayaan, Salomo tidak minta kekuasaan, tetapi dia minta hikmat dan pengertian. Nah, maka Tuhan bukan hanya memberikan hikmat kepada Salomo, tetapi Tuhan juga menambahkan kekayaan. Tuhan juga memberikan dia apa? Kemuliaan, kekuasaan kepada si Salomo, sehingga dikatakan tidak ada raja lain yang lebih besar ya sebelum dan sesudah engkau ya. Dan Tuhan katakan kalau engkau hidup dengan setia ya, Tuhan juga akan memberikan panjang umur kepadamu. Nah, kemudian tadi apa, lihat Salomo terbangun dari mimpinya ya. Wah, dia bersyukur Tuhan menyatakan diri kepada Salomo lewat mimpi ya.
Maka setelah Salomo mempersembahkan korban kepada Tuhan, dia pun kembali pulang, ya, kembali ke tempatnya, ke Yerusalem, di mana dia memimpin dari Yerusalem kepada seluruh umat Israel. Nah, anak-anak, Tuhan sungguh menepati janjinya, ya. Dan bukan hanya itu, semua orang pun pada akhirnya tahu Salomo ini, ya, raja kita yang baru ini, sungguh ada hikmat Tuhan di dalamnya. Melalui apa, anak-anak? Suatu kali ada satu peristiwa, ya, dicatat dalam 1 Raja-Raja pasalnya yang ketiga, ya. Waktu itu ada 2 orang perempuan datang menghadap Raja Salomo, ya, menghadap bukan dengan keadaan yang baik, tetapi dengan keadaan saling bertengkar, ya, satu sama lain bertengkar. Lalu satu perempuan katakan, "Raja, aku ini raja tinggal bersama dengan perempuan ini, temanku ini. Kami berdua tinggal dalam satu rumah. Tidak ada orang lain di rumah itu kecuali kami berdua. Suatu kali salah satu dari kami melahirkan, memiliki seorang anak. Kemudian 3 hari kemudian yang satu dari kami juga melahirkan. Masing-masing kami memiliki seorang bayi. Tetapi raja, anakku ini raja, ya, satu kali dari kami ini anak kami ada yang mati, ya. Tetapi kemudian perempuan ini, ya, bayi yang mati ini di tengah malam ditukar, ya, ditukar dengan perempuan ini yang hidup. Maka bayi yang hidup ini dibawa, sehingga yang satu lagi merasa ketika bangun, loh, ya, pagi-pagi bangun, loh, bayiku kok mati. Tapi tak lihat-lihat, ini bukan bayiku raja, ya, bayiku ditukar sama perempuan ini, ya. Aku melihat ini bukan bayiku kok, ini bayinya perempuan ini berarti ditukar tadi malam. Nah, perempuan yang satu bilang gini, enggak, ya, ini sungguh bayiku. Wah, mereka bertengkar. Jadi, ya, yang mati itu adalah bayimu, ya, bayiku yang hidup. Yang satu bilang, bukan, kamu yang tuker, ini yang hidup ini bayiku. Wah, mereka bertengkar, ya. Nah, kemudian di dalamnya apa yang dilakukan Salomo, ya. Nah, sebelum Lause lanjutkan ceritanya Lause, yuk kita perlu lihat, ya, video ini, ya, bagaimana apa yang dilakukan oleh Salomo ketika dia dihadapkan pada peristiwa ini, pada 2 orang perempuan yang bertengkar, ya, yang saling merebut bayi, yang saling bilang bayimu yang mati, bayiku yang hidup. Yang satu bilang kebalik, ya, bayiku yang hidup, bayimu yang mati. Nah, bagaimana cara Salomo dia memutuskan mana yang benar, mana yang salah? Yuk, Lause ajak kalian melihat video berikut ini. Your Majesty, this woman and I live in the same house. Not long ago, my baby was born at home, and 3 days was there with us. One night, while we were all asleep, she rolled over on her baby and he died. Then while I was still asleep, she got up and took my son out of my bed. She put him in her bed, and then she put her dead baby next to me. In the morning, when I got up to feed my son, I saw that he was dead. But when I looked at him in the light, I knew he was not my son. No, he was your son. My baby is alive. The dead baby is yours. Mine is alive. Lord, grant me wisdom.
Both of you say this live baby is yours. Someone, bring me a sword! Cut the baby in half. That way each of you can have part of him. Put him down. Please don't kill my son. Your Majesty, I love him very much. But give him to her. Just don't kill him. Go ahead and cut him in half. Then neither of us will have the baby. Do not kill the child, but give him to the woman who wants him to live, for she is his mother. Nah, anak-anak, kalian lihat apa yang dilakukan Salomo? Di dalam hal yang sulit itu, dia berdoa, minta hikmat Tuhan. Tuhan berikan aku hikmat ya. Dan Tuhan kasih hikmat yang tidak terpikirkan oleh manusia. Apa yang dilakukan Salomo? Dia bilang sama pengawalnya, ambil pedang. Wah, semua kaget. Wah, malah suruh ambil pedang. Lalu Salomo katakan, belah itu bayi jadi dua. Berikan satu ke sana, berikan satu ke sini, ya. Nah, kalian lihat dalam video itu bagaimana ketika ada ibu yang sesungguhnya ya melihat bayi itu akan dibelah menjadi dua. Wah, dia menangis, raja, ya, jangan bunuh bayi itu, jangan potong bayi itu, berikan saja bayi itu kepada perempuan ini, ya. Tapi jangan sekali-kali membiarkan dia mati. Maka Salomo langsung melihat, ya, ini loh yang sesungguhnya seorang ibu, ibunya yang kandung ini. Sedangkan yang satu tadi katakan apa dalam film itu? Enggak apa-apa raja, lanjutkan saja, biar dia juga dapat separuh, aku dapat separuh. Nah, seorang ibu kandung tidak akan melakukan seperti itu, ya. Nah, si Salomo menguji, ya, dia mencari mana yang benar dengan mana yang salah dengan cara itu, ya. Maka itu dia katakan, stop, berikan bayi ini pada ibu, ya, ibu kandung yang ini, yang memiliki belas kasihan pada bayi itu, karena dialah ibu kandungnya. Bagaimana kalian lihat tadi semua orang yang ada di situ langsung, wah, tak terpikirkan ya cara itu ya. Itu semua hikmat dari Tuhan, ya anak-anak, semua hikmat berasal dari Tuhan. Nah, dari cerita ini kita belajar apa, anak-anak? Kita belajar satu, yang pertama, kita semua perlu hikmat Tuhan, ya. Bukan hanya seorang raja, bukan hanya seorang pemimpin, bukan hanya orang tua, tetapi juga kita semua anak-anak, lause, papa mama, ya, bobo kungkung, ya, opa oma, ya, kita semua dari kecil sampai besar, kita semua perlu hikmat Tuhan. Apa sih itu hikmat? Ya, seperti yang Salomo katakan, hikmat itu adalah mampu untuk membedakan mana yang benar, mana yang salah. Supaya apa? Kita bisa membedakan, supaya kita bisa memilih untuk melakukan kehendak Tuhan. Contoh ya, misalnya anak-anak teman bilang, nyontek tuh nggak apa-apa. Loh, salah. Ya, kalian bisa bilang salah, ya. Tapi temanmu bisa mengatakan begini, loh,
nyontek, kalau kamu melakukan sendiri memang salah. Tapi ini kan semua melakukan, kita sama-sama melakukan ya. Nggak salah kalau nyontek sama-sama ya. Kamu yang aneh, wah mulai bingung. Nah, terus kalau kamu nyontek, kamu loh nggak merugikan aku kok, nggak merugikan temanmu. Ya, temanmu loh kayak nggak merasa disakiti kok ya. Justru apa? Waktu kamu menyontek kan kamu buka buku toh, mana kamu mencelakai temenmu, nggak ada, justru kamu loh diuntungkan, dapat nilai bagus, rugi malah kalau nggak nyontek ya. Nah, waktu itu kamu bisa bingung, oh iya ya, semua orang melakukan, kemudian aku juga nggak mencelakai orang, malah aku untung ya. Wah, mulai bingung ya. Nah, di situ kita juga perlu hikmat Tuhan. Apa anak-anak? Tuhan boleh mengingatkan kita melalui Allah Roh Kudus lewat firman-Nya. Ya. Nyontek adalah ketidakjujuran. Ya, walaupun bersama-sama katanya teman, tetapi tetap nyontek adalah ketidakjujuran, kecurangan. Apakah itu benar di hadapan Tuhan? Wah, mau diingatkan kan? Nah, karena itu kadang orang bisa mengatakan yang salah jadi seperti benar, bingung ya, anak-anak bingung seperti nyontek tadi bingung. Nah, karena itu kita semua tua, muda ya, walaupun anak-anak ya, kita semua perlu hikmat Tuhan, perlu apa? Membedakan ini benar atau salah enggak ya Tuhan? Supaya apa? Kita bisa membedakan dengan itu ya, dengan membedakan itu kita bisa memilih mana ya kehendak Tuhan yang sesuai dengan mau Tuhan ya. Jadi kita perlu hikmat Tuhan anak-anak ya. Dimanapun, di rumah, di sekolah, dimanapun kalian kemanapun kita perlu hikmat Tuhan ya. Yang kedua anak-anak ya, yang kedua Tuhan adalah sumber hikmat dan pengertian ya. Tuhanlah sumber hikmat yang benar, bukan kata orang, ya, bukan dari film, ya. Lihat film, oh yang benar tuh kayak gini loh, enggak. Yang benar itu adalah semua dari Tuhan. Dengan cara apa kita tahu bahwa ini yang hikmat yang benar atau tidak? Dengan apa? Firman Tuhan, ya. Carilah hikmat, carilah kebenaran itu di dalam firman Tuhan ya. Jadi penting anak-anak untuk kalian belajar firman Tuhan sungguh-sungguh dari kecil ya. Supaya tidak mudah kalian apa? Terbujuk oleh orang. Dibuat bingung mana yang benar, mana yang salah. Seperti yang tadi lo kasih contoh nyontek. Kata teman benar, ada yang bilang salah, yang benar yang mana? Apalagi dikasih alasan-alasan yang lain-lain ya. Nah, tetapi kembali lagi firman Tuhan ya. Tuhan mau hidup yang jujur ya. Nah, langsung tahu, oh salah nyontek itu ya. Walaupun teman-teman lain kasih alasan yang lain. Contoh juga ya, kebaktian sekolah minggu. Nah, ada yang bilang, sekolah minggu kan sekarang online ya. Jadi kamu nggak usah jam 11 itu ikut sekolah minggu kan online ya toh. Kamu nanti aja kalau malam mau tidur tuh loh sambil buka-buka YouTube lihat lagi bisa ya. So nggak usah menyiapkan diri gitu, santai aja sambil tidur-tiduran saja kan. Pokoknya yang penting kan lihat ya toh. Nah, tapi kalau kamu belajar firman Tuhan, kamu tahu ya, belajar apa? Menghormati Tuhan. Ketika datang kepada Tuhan dengan sikap yang sungguh-sungguh ya. Dan juga Tuhan katakan apa? Ingat dan kuduskan hari Sabat, hari Minggu, khususkan datang pada Tuhan melalui ibadah. Nah, jadi nggak menganggap remeh sekolah minggu online, nggak ada yang lihat, nggak usah
lihat juga nggak apa-apa, nanti malam, besok Senin aja atau Selasa. Nah, kalau belajar firman Tuhan tahu, enggak. Bujukan yang lain ya, ingat firman Tuhan, ingat kuduskan hari Sabat, datang pada Tuhan dengan sikap yang hormat ya, yang sungguh-sungguh. Nah, kita mengerti itulah hikmat anak-anak ya. Sumber hikmat yang benar adalah dari Tuhan. Dengan cara apa? Kita belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh ya. Ketiga, kita belajar hari ini bahwa Tuhan memberikan hikmat kepada anak-anak yang meminta kepadanya. Seperti Salomo yang meminta hikmat kepada Tuhan. Dan Tuhan sungguh menempati janjinya. Apa anak-anak mau memiliki hikmat Tuhan? Mintalah kepada Tuhan di dalam doa-doa kalian. Ya, supaya hikmat Tuhan yang memimpin hidup kita. Yuk, saya ajak kalian membaca ayat hafalan kita hari ini. Dari Amsal 9 ayat 10a. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Sekali lagi sama-sama. 1, 2, 3. Amsal 9 ayat 10a. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Nah, takut akan Tuhan, cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, itu adalah awal tanda bahwa hikmat Tuhan itu ada di dalam kita. Nah, sekian firman Tuhan hari ini anak-anak. Yuk kita sama-sama mau hidup kita dipenuhi oleh firman Tuhan, hikmat Tuhan ada di dalam hidup kita. Kita berdoa bersama-sama ya. Tuhan Yesus, Engkau Allah yang sempurna, Engkau Allah yang memiliki hikmat yang begitu dalam. Kami anak-anak-Mu Tuhan rindu untuk boleh hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Hidup yang dipenuhi oleh hikmat Tuhan. Kami meminta Tuhan kepadamu supaya hati kami memiliki hati yang takut akan Tuhan. Hati yang rindu untuk memilih yang benar, untuk memilih hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Seperti Salomo Tuhan yang meminta hikmat-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkaulah sumber hikmat yang sejati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Keren adik-adik, kita sudah mendengar cerita tentang hikmat Raja Salomo. Nah, semoga kita setelah mendengar ini kita juga bisa menjadi anak-anak Tuhan yang penuh dengan hikmat. Oke? Sip. Yuk kita akan memberikan persembahan. Adik-adik boleh memberikan persembahannya, dikumpulkan terus dititipkan papa mama kalau papa mama ke gereja. Atau adik-adik juga bisa minta tolong papa mama untuk transfer ke rekening gereja. Kita akan memberikan persembahan dengan diiringi pujian Betapa Aku Bersyukur. Kita belajar ya adik-adik ya pujian ini. Allahku
kita mau berdoa menyerahkan persembahan kita. Bapa di dalam surga Tuhan, terima kasih Tuhan memberikan kesempatan untuk kami memberikan persembahan di hadapan Tuhan. Tuhan tolong berkati Papa Mama yang telah menyediakan persembahan ini sehingga kami boleh memberikan persembahan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan persembahan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, yuk kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri sekolah minggu kita pada siang hari ini. Kita sebelum doa berkat yang akan disampaikan oleh Pendeta Ruslan, kita akan menyanyikan Bapa Terima Kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, puji terima kasih kami. Anak-anak sekalian, bersyukur hari ini kalian bisa mengikuti ibadah sekolah minggu, ya. Nah, kalian sudah belajar firman Tuhan bahwa kita memerlukan hikmat. Nah, hikmat itu artinya pengetahuan, kepintaran, kecerdasan dari Tuhan. Jadi bukan soal matematika, bukan pelajaran di sekolah, tapi bagaimana hidup yang diberkati Tuhan, itu hikmat. Anak-anak mau untuk menerima hikmat Tuhan? Mau ya? Nah, caranya adalah anak-anak setiap hari mesti rajin belajar firman Tuhan, datang berdoa kepada Tuhan. Hari demi hari Tuhan akan tambahkan hikmat, ya. Nah, sekarang Pak Ruslan akan menyampaikan berkat untuk anak-anak sekalian. Mari kita masuk dalam doa. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus, serta bimbingan, pertolongan dari Allah Roh Kudus menyertai anak-anak sekalian, semakin mencintai Tuhan dan firman Tuhan, bertambah-tambah dalam hikmat mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Selamat hari Minggu anak-anak sekalian. Tuhan memberkati kalian semuanya. Amin. Oke adik-adik, selesai sudah sekolah minggu kita pada siang hari ini. Ada satu pengumuman, yaitu kita bersyukur bahwa tanggal 29 Agustus teman kita Lucia berulang tahun. Yuk kita sama-sama nyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun. Selamat ulang tahun kami ucapkan kepadamu, selamat panjang umur, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan telah pimpin langkahmu. Padamu Lucia, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun
minggu depan. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.